SDLC, singkatan dari Software Development Life Cycle, dapat diartikan sebagai proses atau tahapan dalam pengembangan software. SDLC adalah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna. SDLC memiliki beberapa tahapan, yaitu planning, analysis, design, implementation, testing and integration, dan maintenance. Yang pertama, planning. Planning merupakan sebuah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini, diperlukan analisa kelayakan dan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Analisis. Sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Yang ketiga, desain. Desain adalah sebuah proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Yang keempat, implementation. Proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem merupakan implementasi. Yang kelima, testing and integration, atau proses pengujian pada sistem yang sudah dibuat. Lalu yang keenam adalah maintenance. Maintenance adalah proses yang dilakukan oleh admin atau programmer untuk menjaga sistem supaya berjalan dengan baik dan mengadaptasikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Untuk software proses model sendiri, di kelompok kami memilih dua jenis, yaitu jenis pertama prototyping model dan yang kedua adalah rational unified process. Untuk prototyping model sendiri adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Untuk tahapannya sendiri terdiri dari yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, yang kedua adalah membangun prototyping, yang ketiga adalah evaluasi prototyping, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam evaluasi sistem, dan yang terakhir adalah menggunakan sistem. Kelebihan dari model prototype ini adalah penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dan menentukan kebutuhan pelanggan, dan adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kekurangan dari model prototype adalah proses analisa dan perancangannya terlalu singkat, lalu biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang berikutnya adalah rational unified process. Rational unified process adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. Untuk tahapan RUP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inception, yang kedua elaboration, yang ketiga construction, dan yang terakhir adalah transition. Untuk inception sendiri merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception. Construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user. Kesimpulan, SDLC adalah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna melalui perencanaan,
analisa, perancangan, dan implementasi. Dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan serta proses yang dilakukan pengguna untuk dapat mendukung penggunanya. Pada dasarnya, SDLC terbagi menjadi 6, yaitu planning, analisis, design, implementation, build, dan maintenance. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang telah kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.